Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi kembali. Melanjutkan untuk pembahasan materi jurnal khusus dan jurnal umum kelas 12 semester 2 akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita mulai untuk yang pertama dari konsep jurnal khusus dan jurnal umum ya. Oke, jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama ya, sifatnya sejenis dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan bahwa nanti pekerjaan supaya bisa lebih efektif dan efisien ya. Oke, jurnal khusus ini nanti ada 4 jurnal ya, jurnal special journal namanya ya. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Nah, kapan transaksi tercatat dalam jurnal pembelian? Apabila perusahaan dagang nanti melakukan pembelian secara kredit ya, jadi mencatat transaksi pembelian secara kredit, apa itu persediaan barang dagang misalnya, atau peralatan atau perlengkapan, asalkan itu transaksi secara kredit maka masuk ke kategori jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Yang kedua adalah jurnal penjualan. Ini adalah mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Oke, yang ketiga nanti jurnal pengeluaran kas. Nah, ini adalah semua transaksi di mana perusahaan mengeluarkan uang kas. Ya, contohnya misalnya membeli barang dagang secara tunai, melunasi utang, membayar biaya gaji listrik, itu adalah pastinya perusahaan mengeluarkan kas. Jadi transaksi mengeluarkan kas ini adalah transaksi yang sering terjadi. Masuk kategori jurnal pengeluaran kas ya. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, di mana perusahaan mencatat semua transaksi menerima kas, menerima uang tunai. Ini kan transaksi yang sering juga tuh. Menerima uang kas ini bisa jadi karena menjual barang dagang secara tunai, atau menerima pelunasan piutang dari pelanggan, atau juga perusahaan dagang memperoleh pendapatan ya. Nah, selain di jurnal khusus ini nanti perusahaan dagang juga harus tetap memiliki jurnal umum ya, karena nanti untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus yang tersedia. Misalnya nih ada retur pembelian kredit, retur penjualan kredit, perubahan utang atau piutang menjadi wesel dan lain-lain. Nah, perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum ini, yang pertama, jurnal umum biasanya hanya 2 kolom. Sedangkan jurnal khusus nanti lebih dari beberapa kolom ya, lebih dari 2 kolom, banyak kolom nanti. Yang kedua, jurnal umum ini mencatat transaksi yang bersifat insidental. Ya, sifatnya kadang-kadang atau jarang terjadi. Sedangkan jurnal khusus ini adalah mencatat transaksi yang sejenis tadi, yang sama dan sering terjadi. Contoh yang transaksi jurnal umum tadi ya, transaksi yang sifatnya insidental, jarang terjadi. Contoh nih, retur pembelian kredit. Nah, retur pembelian itu adalah transaksi di mana dulunya perusahaan pernah membeli barang secara kredit gitu kan. Nah, perusahaan dagang kemudian ngecek nih loh, kok ada yang rusak. Nah, itu dikembalikan. Ya, diretur kan gitu ya. Retur pembelian secara kredit. Nah, ini masuk jurnal umum. Ini transaksi ini insidental, jarang terjadi. Akan aneh kalau nanti misalnya masuk setiap hari ada transaksi retur pembelian, setiap hari membeli keliru terus dikembalikan, setiap hari membeli keliru, apa kayak gitu. Nah, itu jarang terjadi ya. Nah, makanya masuk jurnal khusus. Termasuk retur penjualan, kebalikan retur pembelian. Perusahaan pernah menjual barang dagang secara kredit, kemudian pelanggan merasa mungkin salah ya, komplain ya, terus perusahaan dagang menerima kembali barang yang pernah dijual secara kredit tadi. Ini namanya retur penjualan. Perubahan utang piutang menjadi wesel, ini juga termasuk kategori jurnal umum ya. Nah, oke, kita masuk kepada contohnya supaya kita lebih dalam lagi untuk memahami materi jurnal khusus ini ya. Untuk yang pertama adalah jurnal pembelian. Ini adalah mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kita buat contoh langsung transaksinya. Ya, ada 5 transaksi di situ dari tanggal 2, 8, 11, 15, 24. Nah, apakah semua nanti masuk ke jurnal pembelian kan gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mengingatkan kembali bahwa aturan jurnal sama seperti di perusahaan jasa dulu ya. Kalau harta bertambah di debit, ya, harta berkurang di kredit. Utang modal pendapatan kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, beban bertambah di debit, ya, kemudian berkurang di kredit. Nah, saldo normalnya adalah ketika posisi akunnya adalah bernilai plus ya, positif atau ada ya, saldo sisanya itu bernilai positif ya. Kalau ada kas ya, kas itu saldonya nanti pasti di debit ya, saldo sisanya ya. Kalau sehabis diposting ke buku besar itu kan kamu kan tahu ya, kalau utang itu di kredit, modal di kredit ya, pendapatan di kredit dan beban di debit ya. Kemudian ada juga kalau kita nanti di perusahaan dagang mencatat dengan metode fisik ya, ada beberapa akun perantara yang mungkin baru bagi kalian. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Di situ ada retur pembelian ya, potongan pembelian tadi sudah sedikit kita singgung ya.
penjualan, pembelian, retur penjualan maupun potongan penjualan. Nah, misalnya untuk pembelian ini ya, ini adalah nama akun untuk perusahaan yang membeli barang dagang. Itu nanti nama akunnya pembelian. Ya, saldo normalnya di debit. Nah, kalau penjualan ini berarti perusahaan menjual barang dagang. Saldo normalnya di kredit karena lawannya pembelian kan? Ya, di kredit. Jadi pembelian itu hanya untuk transaksi barang dagang yang dibeli. Penjualan juga sama, hanya transaksi barang dagang yang dijual. Ya, kalau misalnya ada retur pembelian, ya berarti pernah membeli kemudian dikembalikan, ya berarti nama akunnya retur pembelian. Ya, saldo normalnya kebalikan dari pembelian dong, di kredit. Ya, potongan pembelian juga kebalikan dari pembelian di kredit. Nah, kalau penjualan di kredit berarti retur penjualan, menerima kembali barang yang pernah dijual karena pelanggan komplain misalnya, berarti di debit. Potongan penjualan juga di debit. Nah, untuk mudah mengingat nih saya buat singkatan bagi kamu ya. Ini singkatan supaya kamu mudah mengingat. Saya singkat di sini adalah repot beli dan jual. Ini singkatan ya. Apa itu repot beli dan jual? Re itu retur pembelian ya. Re beli itu retur pembelian, pot beli itu potongan pembelian, penjualan itu di kredit. Saldo normalnya di kredit. Ya, ini penting sekali soalnya kenapa? Posisi saldo normal dalam jurnal khusus kalau kamu lupa-lupa itu posisi kan kadang sok lupa pembelian di mana ya, ada penjualan di mana ya. Ini berguna banget nanti ketika di jurnal penutup juga sama, ini kepake loh ini. Ya, nanti kan dibalik cuma dari saldo normal. Kalau kamu tidak tahu posisi kan repot kan gitu. Oke, mari kita lihat satu persatu transaksi apakah semua ini masuk ke jurnal pembelian. Oke, Juni tanggal 2 kita lihat dibeli barang dagang secara kredit. Nah, ini kalau debitnya adalah apa? Karena ini barang dagang berarti pembelian. Ya, di debit. Membelinya secara kredit berarti utangnya bertambah. Utang dagang bertambah itu di mana? Di kredit. Ya, paham ya? Oke, karena ini yang dibeli barang dagang berarti pembelian. Yang kedua, Juni tanggal 8, dibeli perlengkapan dari toko ABC 200.000 secara kredit. Nah, ini yang dibeli perlengkapan. Bolehkah menggunakan akun pembelian? Tidak boleh, karena ini perlengkapan. Pembelian itu hanya untuk barang dagang. Membelinya sama secara kredit, berarti utangnya bertambah di kredit. Debitnya perlengkapan. Oke, Juni tanggal 11 dibeli barang dagang dari firma Hari Klaten seharga 6 juta dengan syarat pembayaran 315 N30. Ini transaksi kredit juga nih. Ya, oh ya, ini 3 ini maksudnya memperoleh potongan 3%. Kalau pelunasannya adalah 15 hari sejak dari tanggal transaksi ya. Berarti 11 ditambah 15 di 26 Juni kan itu. Kalau mau dapat potongan 3%. Kalau yang ini 2% berarti ya. Dengan batas tenggat waktunya kalau pengen dapat potongan ya 2 ditambah 10 hari 12 Juni ya. Nah, ini transaksi kalau menggunakan syarat ini kredit pasti ya. Bukti transaksinya adalah faktur ya. Di sini kita ulang lagi, dibeli barang dagang berarti pembelian ya. Di debit, utang dagang di kredit 6 juta sama ya, seperti tanggal 2 Juni. Tanggal 15 Juni dibeli kendaraan 50 juta secara kredit juga. Utang dagangnya bertambah pasti 50 juta. Debitnya bolehkah pembelian? Oh, kendaraan tidak boleh. Ya, berarti nama akunnya tetap kendaraan. Kendaraan kan harta atau harta bertambah di debit ya, 50 juta. Juni tanggal 24 dibeli barang dagang dari CV Elang Bandung secara tunai. Ini membeli tunai, berarti ini apakah pembelian? Oh, tidak. Jurnal pembelian kan membeli secara kredit. Nah, kalau membeli tunai berarti ini apa? Membeli secara tunai, berarti mengeluarkan uang. Berarti nanti pengeluaran apa? Kas. Ya, berarti tidak masuk ke jurnal pembelian. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kolom jurnal pembelian. Katanya tadi kalau jurnal khusus itu kan ada lebih dari 2 kolom kan gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita buat kolom judulnya jurnal pembelian. Untuk sebelah kiri nanti ada tanggal ya, kemudian nanti ada nomor faktur, kemudian ada keterangannya, nanti bisa berisi keterangan, bisa mungkin nama toko atau nama akun transaksinya begitu ya. Kemudian ada ref-nya. Kemudian ada kolom debit dan kredit. Oke, kalau kita cermati ini posisi debitnya ini macam-macam akunnya ya, bisa ada pembelian, perlengkapan ya, sedangkan kreditnya ini hanya utang dagang. Oh, ini yang kredit cuma satu tok, pasti utang dagang ya. Nah, yang kolom debit ini kita lihat ini ada pembelian 2 kali ya, untuk perlengkapan kendaraan hanya sekali-sekali. Nah, kalau nanti transaksinya itu akunnya lebih dari sekali, nanti dibuat kolom sendiri seperti pembelian itu ya. Tapi kalau hanya sekali saja ya perlengkapan, nanti masuk yang namanya kolom serba-serbi ya, perkiraannya nanti ditulis di situ ya. Nanti berarti yang berpeluang masuk kolom serba-serbi di sini ada perlengkapan dan apa? Kendaraan ya. Oke, kita langsung saja mulai dari tanggal 2 Juni. Nomor faktur adalah 0808, keterangannya adalah PT Ambar ya transaksinya. Debitnya pembelian 10 juta,
Ya, kreditnya utang dagang. Yang lain serba-serbinya kosong, tidak ada. Tanggal 8 ini yang dibeli adalah perlengkapan dari toko ABC nomor faktur 920 ya. Berarti ini tidak menggunakan nama akun pembelian. Berarti masuk kolom apa? Serba-serbi. Ditulis nama akunnya perlengkapan, nilainya 200.000 ya. Utang dagang 200.000 juga. Oke, tanggal 11 berarti ini pembelian dan utang dagang ya. Oke, kita masukkan angkanya tanggal 11 dengan firma hari nomor faktur 1000 ya. Ini pembelian 6 juta dan utang dagangnya adalah 6 juta. Kemudian tanggal 15 ini yang dibeli kendaraan, berarti masuk kolom serba-serbi ya, bukan masuk kolom akun pembelian. Oke ya, dari PT Cahaya Motor 50 juta ya, di debit kendaraan, kreditnya adalah utang dagang. Kemudian nanti direkapitulasi. Ada namanya rekapitulasi, ini nanti sebelum ke posting itu direkapitulasi namanya. Supaya apa? Nah, nanti supaya mempermudah ketika posting ke buku apa besar. Nah, ini ada pembeliannya nanti totalnya 16 juta, kemudian di kolom serba-serbinya adalah 50.200.000 dan di utang dagangnya adalah 66.200.000. Oke ya, ini adalah jurnal pembelian. Gampang kan? Ya, jadi kalau misalnya kamu belum begitu mahir, mungkin disarankan membuat jurnal secara sederhana dulu seperti yang gambar jurnal yang merah itu ya, baru dibuat kolom. Nah, tapi kalau kamu sudah mahir langsung silahkan, boleh saja ya. Oke, kita masuk kepada jurnal yang kedua adalah jurnal khusus yang kedua ya, jurnal penjualan, yaitu mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Oke, kita lihat transaksinya. Apakah dari keempat transaksi ini semuanya transaksi menjual barang dagang secara kredit? Mengingatkan kembali untuk beberapa akun perantara tadi ya. Saya singkat apa tadi? Repot beli dan jual ya, retur pembelian, ya, potongan pembelian, penjualan di kredit. Otomatis lawan dari penjualan yaitu pembelian, ya, retur potongan pembelian lawannya adalah retur penjualan dan potongan penjualan, saldo normal di debit ya. Oke, Juni tanggal 5 kita lihat dulu, ini dijual barang dagang dengan syarat. Nah, ini kredit. Nah, ini pasti jurnal penjualan. Nah, debitnya apa? Piutang dagang, bukan kas karena belum terima uang kas toh. Harta berupa piutang dagang bertambah di debit. Yang dijual barang dagangan berarti apa? Penjualan, saldo normal di kredit. Juni tanggal 9 dijual barang dagang ya dengan nota kontan. Oh, ini tunai. Kalau jualnya tunai berarti bukan masuk jurnal penjualan, karena jurnal penjualan harus kredit kan gitu transaksinya. Berarti ini nerima kas nanti ya. Nah, berarti ini masuk jurnal penerimaan kas, berarti bukan jurnal penjualan. Yang tanggal 18 Juni dilanjutkan dijual barang dagang kepada CV Agus Solo, kredit juga ini syaratnya 2930, faktur jual nomor 002, berarti ini piutang dagang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit ya, 4 juta. Kemudian Juni tanggal 25 dijual barang dagang secara kredit lagi kepada PT Ambarsari, berarti sama lagi piutang dagang di debit 8 juta, kreditnya adalah penjualan. Oke, kita masuk ke kolomnya sekarang, ke jurnal penjualan. Oke, sebelah kiri tadi adalah tanggal, sama, nomor faktur, kemudian keterangan. Nah, kemudian nama akun kalau jurnal penjualan itu ditulis di kanan atas di situ ya, tidak dibuat dua kolom gitu ya. Untuk efisien itu ditulis saja piutang debit, ya, piutang dagang debit, penjualannya kredit. Atau bahkan ada yang kadang tampilannya nggak ditulis, nama akunnya ini nggak ditulis, cuma ditulis jumlah begitu. Tapi itu nggak salah juga. Kamu sudah harus tahu kalau judulnya jurnal penjualan itu piutang dagang debit, penjualan apa kredit. Kalau misalnya di sini hanya jumlah aja ya. Oke ya, jadi kamu jangan sampai bingung nanti kalau pas ketemu ada judulnya jurnal penjualan kok akunnya tidak ada. Itu debit piutang, kreditnya adalah penjualan. Oke, kita masuk tanggal 5 Juni ya, nomor faktur 001 untuk faktur jualnya, keterangannya dengan firma Amanda, langsung saja ditulis angkanya karena piutang debit penjualan kredit sudah ditulis di atas 9 juta. Kemudian tanggal 18, tanggal 9 tidak kan? Oke, tanggal 18 berarti piutang di debit 4 juta, nomor fakturnya 002 ya, dengan CV Agus Solo ya. Oke, nilainya adalah 4 juta rupiah. Oke, di sini 4 juta rupiah ya. Oke, kemudian untuk tanggal 25 Juni ya, ini sama lagi piutang dagang di debit, penjualan di kredit masing-masing adalah 8 juta dengan PT Ambarsari Klaten ya. Berarti direkapitulasi jumlahnya 21 juta. Oke, ini adalah jurnal penjualan ya. Oke, kita masuk ke jurnal khusus yang ketiga. Adalah jurnal pengeluaran kas. Ini adalah transaksi yang sering terjadi juga. Oke, mari kita lihat satu persatu yang masuk kategori jurnal pengeluaran kas dari beberapa transaksi berikut.
Oke ya, mengingatkan kembali, ingat tadi ada beberapa akun perantara tadi ya. Singkatannya apa tadi? Repot beli dan jual, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, saldo normal di kredit. Sedangkan pembelian, retur penjualan, potongan penjualan di debit. Oke, Juni tanggal 4. Dibeli barang dagang secara tunai. Berarti ini mengeluarkan uang tunai ya. Karena beli secara tunai itu, kasnya berkurang di kredit 4 juta. Karena yang dibeli barang dagang berarti nama akunnya pembelian. Nah, kalau penjualan di kredit, pembelian pasti di debit. Oke ya, pembelian di debit 4 juta, kreditnya kas 4 juta. Mengeluarkan kas, jurnal pengeluaran kas. Juni tanggal 6, dibeli barang dagang 5,5 juta, tunai juga. Ini juga sama, jurnal pengeluaran kas. Karena yang dibeli barang dagang berarti pembelian di debit 5,5 juta, kasnya di kredit 5,5 juta. Juni tanggal 7, diterima pelunasan dari toko bagus atas piutang bulan lalu. Wah, ini nerima pelunasan, berarti nerima kas. Kalau nerima kas ya berarti bukan pengeluaran kas dong. Ini bukan jurnal khusus pengeluaran kas ya. Ini berarti jurnal khusus untuk jurnal penerimaan kas. Berarti tanggal 7 nanti tidak masuk. Dibayar utang atas pembelian barang dagang dari toko Ada Semarang sebesar 8 juta, potongan 2%, bukti kas keluar nomor 008. Dibayar utang atas pembelian, berarti perusahaan melunasi utang. Kalau melunasi utang berarti apa? Pengeluaran kas jelas. Nah, apakah kas yang dibayarkan 8 juta? Tidak, dipotong 2%. Ini yang pasti bayar utang, itu utangnya berkurang. Utang berkurang di mana? Di debit. Nah, berapa? 8 juta. Nah, kas yang dibayarkan kan berkurang. Apakah 8 juta? Tidak, kan dipotong 2%. Ya, 2% dari 8 juta adalah 160.000. Nah, kas yang dibayarkan hanya 7.840.000 di kredit karena kasnya berkurang. Nah, 160.000-nya adalah potongan apa tadi? Pembelian. Di mana? Kredit. Nah, ini saldo normal, potongan pembelian di kredit. Nah, supaya pas kan? Debitnya 8 juta, kreditnya 7,84 juta dan 160.000. Ini masuk jurnal pengeluaran kas. Ya, sering terjadi mengeluarkan kas yaitu untuk melunasi utang. Kemudian Juni tanggal 10, pemilik melakukan pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi 2 juta. Ini kas perusahaan berkurang juga 2 juta. Nah, debitnya nanti prive gitu kan berarti. Nah, oke, privenya 2 juta, kasnya kredit 2 juta ya. Prive mandiri yang enggak bahasa nanti namanya mandiri nanti ya. Oke, kemudian Juni tanggal 14 dibayar gaji 700.000, berarti kasnya berkurang juga. Debitnya adalah beban gaji ya, 700.000. Dibayar utang kepada firma Abadi 7 juta, berarti ini melunasi utang. Utangnya berkurang di debit ya, melunasi pakai kas berkurang di kredit, tidak pakai potongan. Ya, utang berkurang di debit, ya, kasnya berkurang di kredit. Oke, kita buat jurnal khususnya kolomnya. Oke, kita cermati dahulu di sini. Ya, untuk sebelah kiri adalah sama, ada tanggal, nomor bukti, keterangan ref. Nah, untuk kolom debitnya ini nanti kok banyak ya, ada beberapa ya, ada pembelian, utang dagang, beban gaji. Nah, ini berarti kalau jurnal pengeluaran kas ini memang kolom debitnya lebih banyak dibanding kolom kredit. Kolom kreditnya cuma apa itu? Cuma kas sama potongan apa? Pembelian. Nah, ini nanti kolom debitnya ada pembelian ya. Kemudian juga nanti ada utang dagang. Nah, nanti untuk pembayaran gaji, yang beban gaji priv itu nanti masuk kolom serba-serbi karena hanya sesekali aja kan transaksinya. Kemudian yang masuk kredit ada kas dan potongan pembelian. Oke, kita masukkan angkanya tanggal 4. Ya, ini ada nomor buktinya adalah 006. Nah, keterangannya ada dengan UD Mandiri dengan PT ABC ya. Debitnya pembelian 4 juta, kreditnya kas 4 juta, yang lain kosong. Kemudian Juni tanggal 6 sama lagi dengan firma AA, pembelian debit 5,5 juta, kasnya kredit 5,5 juta. Tanggal 7 tidak masuk karena jurnal penerimaan kas, langsung tanggal 9 ya. Ini tidak dengan pembelian karena ini pelunasan utang, berarti utang dagangnya berkurang di debit 8 juta dengan toko Ada. Kemudian kreditnya kas ya dan potongan pembelian masing-masing 7.840.000 dan 160.000. Kemudian tanggal 10 ini transaksinya priv ya. Jadi ini masuk kolom serba-serbi ini ya, karena tidak punya kolom tersendiri kan. Nah, ini adalah 2 juta, di kreditnya kas 2 juta juga. Juni tanggal 14 dibayar gaji pegawai, berarti beban gajinya di debit ya. 700.000 juga masuk kolom serba-serbi ya, 700.000, kasnya kredit 700.000. Kemudian untuk Juni tanggal 20 utang dagang di debit ya 7 juta. Kemudian kasnya 7 juta juga ya. Ini transaksi dengan
firma Abadi. Kemudian direkapitulasi di kolom pembelian itu ada 9,5 juta, kemudian utang dagang 15 juta, kemudian di serba-serbi itu nanti 2.700.000, di kasnya di kredit ada 27.040.000 dan potongan pembelian adalah 160.000. Oke, itu jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masuk ke 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Oke ya, mencatat transaksi penerimaan kas. Ini adalah transaksinya apa saja, kita simak satu persatu, mari. Nah, mengingatkan kembali, tadi singkatannya untuk akun perantara apa tadi? Report beli dan jual ya. Retur pembelian, potongan pembelian, dan penjualan itu saldo normal di kredit. Oke, manakah transaksi yang menerima kas? Oke, tanggal 3 kita lihat, dibeli barang dagang, dijual barang dagang secara tunai. Ini berarti perusahaan terima kas. Ya, kasnya bertambah di debit 5 juta. Kreditnya apa nih? Karena yang dijual barang dagang ya berarti penjualan. Kas di debit 5 juta, penjualan kredit 5 juta. Diterima pelunasan piutang dari firma Aksa Bandung 6 juta dikurangi potongan 2%. Ini berarti perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Ya, kasnya bertambah. Apakah 6 juta? Tidak, kan ada potongan. Tapi yang pasti piutang berkurang 6 juta karena sudah nggak punya piutang lagi. Kan menerima pelunasan. Ya, kas yang bertambah berarti dipotong 2%. Nah, berapa? Ya, 6 juta dikurangi 2%, ada 5.880.000. Nah, kreditnya piutang dagang berkurang 6 juta. Nah, supaya sama kan berarti yang 120.000 di debit. Statusnya adalah potongan penjualan. Ingat, nah potongan penjualan di debit karena potongan pembelian di kredit kan. Nah, kalau lupa-lupa kan bisa lumayan tuh untuk mengingatkan ya. Oke, ini juga termasuk jurnal penerimaan kas karena kasnya bertambah di debit. Diterima kembali karena rusak barang dagang dari firma Agus 2 juta. Nota kredit 1. Nah, ini nerima kembali kan retur ya. Berarti retur berarti bukan masuk jurnal khusus, jurnal umum. Oke, tanggal 10 dijual barang dagang secara tunai. Ini sama seperti tanggal 3 tadi ya, berarti kasnya bertambah di debit, penjualan di kredit 3,5 juta. Tanggal 20 diterima pembayaran dari Tuan Ara atas utangnya yang jatuh tempo sebesar 5 juta dengan potongan 2%, berarti ini pelunasan menerima pelunasan piutang dari pelanggan ya. Berarti nanti kasnya bertambah ya. Piutang berkurang pasti 5 juta. Nah, kas bertambahnya tidak 5 juta karena potongan 2%. Hanya kas bertambah di debit 4,9 juta. Ya, potongan penjualan di debit 100.000, piutang dagang di kredit 5 juta. Piutang berkurang 5 juta. Tapi kas yang diterima ya nggak 5 juta. Karena ada potongan kan. Oke, ini juga masuk jurnal penerimaan kas. Tanggal 21 diterima pendapatan bunga atas simpanan bank di Bank Tara 200.000. Ini juga jurnal penerimaan kas. Ya, debitnya kas di debit, kreditnya adalah pendapatan bunga. Oke, kita masuk ke kolomnya sekarang untuk jurnal penerimaan kas. Sebelah kiri sama, ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref gitu ya. Nah, untuk kolom debitnya, nah kebalikan dari jurnal pengeluaran kas tadi. Kalau penerimaan kas ini kolom debitnya cuma 2 saja ini. Ya, kira-kira apa ini? Iya, hanya kas sama potongan apa? Penjualan saja. Yang di kredit tuh yang banyak nanti. Ya, ada penjualan, ya ada piutang dagang, ya dan juga ada kolom apa? Serba-serbi ya. Untuk transaksi yang akunnya hanya sekali aja ya, nggak punya kolom sendiri begitu ya. Nah, ini juga perlu kamu ingat adik-adik semuanya. Kalau kamu nanti pas ulangan ya, ulangan harian katakanlah membuat jurnal khusus. Ya, kebetulan tabelnya belum buat, disuruh buat sendiri gitu kan. Di benak Anda ini harus langsung ingat kalau penerimaan kas itu kolom debitnya lebih sedikit dibanding kolom kredit. Ya, biasanya semacam itu. Ya, supaya jangan sampai Anda salah buat garis gitu kan. Kan nggak asik banget kalau pas ujian waktu habis untuk membuat tabel. Aduh, kasihan sekali kan gitu ya. Jangan sampai. Jadi di benak Anda itu harus ingat terus ya, kalau jurnal penerimaan kas kolom debitnya cuma 2 tok. Ya, kreditnya yang banyak. Kebalikan yang pengeluaran kas tadi. Jurnal pengeluaran kas kolom kreditnya yang cuma 2 aja. Kas sama potongan pembelian. Debitnya yang banyak tadi kan. Oke, sekarang kita masuk ya. Nah, ini perlu diingat sekali ya, kalau pas ulangan harian kebetulan Anda harus membuat tabel juga. Oke, kita masukkan yang ke jurnal penerimaan kas ini tadi ada tanggal 3 dengan Tuan Harno ya. Bukti kas masuk 003, kas dan penjualan. Ya, debitnya kas, kreditnya penjualan. Yang lain adalah tidak ada. Oke, tanggal 6 kita lihat. Firma Aksa di sini ya kas bertambah 5.880.000 gitu. Ya, kemudian potongan penjualannya 120.000, kreditnya adalah piutang dagang 6 juta. Kemudian yang lainnya adalah tidak ada semuanya. Kemudian tanggal
8 ini dilewati karena ini jurnal umum begitu. Kemudian tanggal 10 Tuan Andara kas bertambah 3,5 juta gitu kan. Kreditnya adalah penjualan 3,5 juta, yang lain tidak ada. Oke, tanggal 20 adalah, kita lihat di sini ada kas bertambah 4,9 juta ya, potongan penjualannya 100.000 dan piutang dagang kredit 5 juta. Yang lain kosong, tidak ada. Kemudian ini yang terakhir tanggal 21. Nah, ini pendapatan bunga ini ya, karena ini nggak punya kolom sendiri, nanti masuk kolom serba-serbi ya. Kasnya sih masuk kas tetap ya, 200.000 dan pendapatan bunganya masuk serba-serbi dan nanti direkap juga itu ya. Ini ada potongan penjualannya juga nanti direkap 220, penjualan 8,5, piutang dagang 11 juta, pendapatan bunga 200. Kasnya belum ya, ini juga direkap juga. Nanti kamu rekap ya. Oke, yang terakhir adalah jurnal umum ya. Adalah mencatat transaksi yang bersifat insidental tadi. Ya, sifatnya jarang terjadi. Nah, kita lihat contoh transaksinya di sini. Beberapa transaksi yang masuk ke jurnal khusus ya. Itu diantaranya tadi ya, ada retur pembelian secara kredit ya, retur penjualan secara kredit ya, perubahan utang atau piutang menjadi wesel. Ya, kalau retur pembelian tadi sudah dijelaskan adalah mengirim kembali barang yang pernah dibeli ya, retur pembelian. Kalau retur penjualan berarti menerima kembali barang yang pernah dijual, yang transaksinya dulu secara kredit. Perubahan utang atau piutang menjadi wesel, ini contohnya misalnya utang jatuh tempo kemudian belum bayar, tapi kemudian perusahaan berkomitmen untuk memperpanjang jatuh tempo utang itu, tapi dengan menggantinya dengan status wesel ya, ada bunganya. Itu nanti ada jurnal umumnya juga, masuk ke kategori jurnal umum ya. Oke, kita lihat contoh transaksi berikut, manakah yang termasuk jurnal umum ya. Tanggal 7 dijual barang dagang secara kredit. Wah, ini jual secara kredit, ini kan sering nih. Berarti ini bukan jurnal khusus nih. Bukan jurnal umum ini jurnal khusus ini ya. Karena menjual secara kredit kan sering barang dagang. Oke, ini berarti apa deh? Piutang dagang di debit nanti ya, 6 juta. Nah, kreditnya adalah penjualan 6 juta. Mengingatkan kembali ya, repot beli dan jual nih. Nah, saldo normal di kredit. Retur pembelian, potongan pembelian, penjualan di kredit. Oke, tanggal 7 berarti bukan jurnal khusus ya, jurnal umum karena jurnal penjualan. Tanggal 8 diterima kembali karena rusak barang dagang dari firma Agus 2 juta, nota kredit 1, berarti ini dari tanggal 7 ini diterima kembali karena rusak ya. Berarti di sini perusahaan nggak jadi punya piutang dong. Dulu kan punya piutang 6 juta, nah, ini dikembalikan dari pelanggan tuh, berarti piutang berkurang berapa? 1 juta di kredit. Nah, penjualan dibalik, taruh di debit, tambahi kata-kata apa? Retur di sini. Nama akunnya kan retur penjualan. Retur penjualan di debit ya, piutang dagang di kredit. Mengingatkan kembali tadi, nah berguna kan? Kalau retur pembelian di kredit, kalau retur penjualan di debit. Nah, untuk kontrol juga supaya kamu tidak salah posisi kan gitu. Tanggal 17 dibeli barang dagang secara kredit, ini membeli secara kredit barang dagang. Oh, ini juga bukan jurnal khusus, ini jurnal ini jurnal khusus kalau ini malahan ya, karena membeli secara kredit. Ya, berarti jurnal pembelian. Pembelian di debit 8 juta, kreditnya utang dagang. Ini jurnal khusus ini, ya, bukan jurnal umum. Nah, tanggal 18-nya dikirim kembali karena salah pengiriman kepada CV ada 1 juta. Nota debit 002. Ini jurnal umum ini ya, transaksi yang jarang terjadi. Ya, berarti dikirim kembali karena salah pengiriman kepada CV ada. Nah, ini dulunya kenapa sih perusahaan membeli? Ya, dari CV ada, berarti ada retur pembelian. Dulunya belinya apa? Kredit. Utang toh, utangnya bertambah. Ini nggak jadi utang dong. Soalnya kenapa? Mengembalikan barang yang pernah dibeli. Ya nggak jadi beli toh. Utang dagang bertambah. Utang dagang berkurang berapa? 1 juta. Kreditnya adalah dibalik juga nih, pembelian ditambah kata-kata retur pembelian di kredit. Retur pembelian ya, saldo normal di kredit. Nah, ingat ya. Oke. Kita buat di kolomnya untuk jurnal umum tadi. Jurnal umum tadi kan hanya 2 kolom katanya gitu kan. Nah, hanya tanggal 8 sama tanggal 18 kebetulan di sini. Oke, tanggal 8 Juni ini keterangannya adalah nanti nama akunnya ya, ada retur penjualan dan piutang dagang. Ya, masing-masing 2 juta nama akunnya. Kemudian 18 Juni ini ada utang dagang di debit, retur pembelian di kredit 1 juta. Oke, itu adalah jurnal umum. Oke, adik-adik semuanya, ini pembahasan tuntas ya dari jurnal khusus dan jurnal umum. Semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe juga ya. Salam.